Shalom God's Lovers sekalian, jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Saat ini kita berada di part ketiga dari tema Real Love. Kita masih sama-sama belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-13. Dan khusus untuk part kali ini kita akan khusus membahas 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, ia atau kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita mulai dari kalimat yang pertama, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, saya memberikan catatan khusus untuk setiap anak-anak muda ya yang sudah mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, ya sudah mulai dalam tahap berpacaran satu dengan yang lain. Nah, di sini saudara harus perhatikan bagaimana cara kita menjalani masa pacaran ini. Tentunya Alkitab mengajarkan kita untuk hiduplah di dalam kekudusan. Ya, untuk tidak hidup di dalam percabulan. Nah, maka ayat ini menjadi relate karena di situ dikatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, hati-hati saudara ketika kita memilih pasangan hidup, khususnya perempuan. Batasan-batasan di dalam kita menjalin hubungan dengan seseorang, ketika dia bilang dia mengasihi tapi justru melakukan hal-hal yang tidak sopan, yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Di situ teman-teman harus waspada. Ya, para remaja putri, pemudi harus waspada. Ya, karena di situ dikatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan mau saudara dimanipulasi dengan kalimat-kalimat katanya sayang. Kalau sayang buktikan dong. Ya, mulai dari hal yang sederhana mungkin kirim-kirim dong foto-fotomu ya, tapi jangan dengan pakaian yang lengkap ya, kurang-kurangilah pakaiannya. Katanya sayang, katanya percaya sama aku. Nah, ini hati-hati saudara, ini adalah usaha-usaha untuk memanipulasi ya. Belum lagi kalau lebih jauh lagi mengatakan bahwa buktikan dong sayangnya. Sayangnya dengan apa? Dengan melakukan hubungan seks. Tentunya itu sudah di luar dari
kebenaran Alkitab, saudara. Oleh karena itu hati-hati. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang dirugikan jelas, saudara. Pihak perempuan seringkali itu yang dirugikan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam tahap free sex dan akhirnya hamil di luar nikah. Tentunya laki-laki ini tidak punya jaminan untuk akan bertanggung jawab atau malah meninggalkan perempuan ini. Dia harus putus sekolah, dia harus cuti kuliah mungkin, dia harus jadi, kalau nggak sampai menikah harus jadi single mom dan berbagai macam hal-hal negatif yang mungkin dialami oleh orang tersebut. So, berhati-hatilah saudara ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saudara, sifat pemarah dan kebiasaan untuk menyimpan kesalahan orang lain itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau orang terbiasa untuk menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak secara sengaja melepaskan pengampunan secara utuh, maka percayalah orang yang seperti ini akan dengan mudahnya marah, akan dengan mudahnya tersinggung. Kenapa saudara? Karena gini, seseorang itu punya kapasitas kemarahan. Let's say dia punya kapasitas kemarahannya 100%. Lalu dia mulai berkata, aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau berdamai dengan, let's say pasangan ya, dengan pasanganku. Nah tapi dia tidak melepaskan secara utuh saudara. Dia masih menyimpan, let's say 100% kemarahannya. Dia hanya kurangi sebagian, 70% atau bahkan 50%. Sehingga apa? Waktu pasangannya berbuat salah, walaupun itu bukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang kecil, namun karena kapasitasnya itu sudah hampir limit, maka senggolan sedikit aja dia bisa langsung meledak, saudara. Dia bisa langsung marah dan dia akan berkata kepada pasangannya, emang lu tuh gak bisa berubah ya? Dari dulu sampai sekarang lu selalu menyakiti gue dengan cara seperti ini. Perhatikan saudara, bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya itu love keeps no record of wrongs. Transaksi kesalahan, history kesalahan yang orang pernah buat terhadap kita. Yuk belajar untuk bereskan itu saudara, secara utuh, secara menyeluruh, jangan disisakan. Ya karena kalau kita sisakan maka kecenderungannya apa? Kita akan menjadi pemarah. Kita akan menjadi mudah tersinggung. Ya kita harus belajar ya dari Pertamina ya saudara ya. Mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol lagi saudara. Jangan simpan kesalahan orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengampuni kita. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Yuk kita belajar sama-sama. Untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan kita mulai apa? Tidak menyimpan lagi record of wrongs-nya kesalahan kita. Dari situ kita akan punya kemampuan untuk tidak menjadi seorang pemarah, tapi justru menjadi seorang peramah, penyabar. Ya, dan saya percaya sebuah hubungan itu akan berjalan dengan harmonis ketika orang tidak biasa menyimpan kesalahan pasangannya dan tidak menjadi orang yang temperamen atau mudah marah akibat kesalahan dari pasangannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Satu ayat saja Tuhan kami belajar bagaimana kami menjadi orang yang punya kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan, kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam fase pacaran ya Tuhan. Biarlah kekudusan senantiasa melingkupi mereka ya Tuhan. Dijauhkan daripada mereka percabulan ya Tuhan. Khususnya perempuan, berikan kemampuan untuk peka ya Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan. Untuk tidak terjerat atau termanipulasi oleh perkataan-perkataan manis dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan. Engkau yang jagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Begitupun kami mau belajar punya kasih yang tidak pemarah. Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ajar kami untuk selalu merenungkan kasih-Mu itu ya Tuhan. Yang ketika Engkau mengampuni kami, Engkau bukan mengampuni sebagian, tapi Engkau mengampuni seutuhnya. Tuhan tolong setiap kami Roh Kudus.
kami mintakan kemampuan untuk mengasihi itu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi God's lovers sekalian yang diberkati lewat renungan kali ini, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara, kepada kerabat, dan teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.